Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengunjung tewas tertimpa beton huruf T di anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Tergiur arisan dengan keuntungan berlipat, puluhan korban arisan investasi bodong di Kota Makassar mendatangi kantor polisi. Ada yang unik saat pemberian surat keputusan penambahan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pindrang. Para kepala desa tampil dengan model rambut nyentrik. Seorang pengunjung tewas di kawasan wisata Pantai Losari di Kota Makassar. Pengunjung itu diduga tewas tertindih beton huruf T dari salah satu huruf ikon di lokasi itu. Seorang remaja Muhammad Yusril, 18 tahun, tewas usai diduga terjatuh saat bermain bersama rekannya di ikon huruf T Anjungan Toraja kawasan Pantai Losari di Jalan Penghibur Kota Makassar Selasa dini hari. Meski korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim Inafis Polrestabes Makassar. Saat berada di lokasi, nampak salah satu ikon huruf T yang terbuat dari beton terlepas hingga rubuh. Informasi awal bahwa yang bersangkutan ini korban, mungkin karena usianya masih muda, sekitar 18 tahun. Informasinya bahwa yang bersangkutan sedang main, kemudian manja sehingga huruf, salah satu huruf di Anjungan Toraja itu lepas, sehingga terjadi dan kepalanya terbentur di lantai. Terkait peristiwa tersebut, pemerintah Kota Makassar akan mengecek kekuatan pada setiap huruf yang berada di anjungan Pantai Losari. Instruksi langsung dari Pak Wali Kota untuk mengecek setiap huruf yang ada di kawasan Pantai Losari ini untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kembali, untuk mengecek semua kekuatannya, setiap tulisan yang ada di Pantai Losari dan setiap huruf. Standar atau naik di... Ini sudah ada, dari dulu kan sudah ada disampaikan. Terus kemudian ini kan juga melewati jam operasional untuk memasuki kawasan ini kan. Karena jam ini cuma sampai jam 11 sampai jam 12. Pengunjung diminta untuk selalu mentaati aturan saat memasuki kawasan wisata Pantai Losari dan tidak memanjat di atas huruf ikon tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 2 orang wanita berboncengan di Jalan Poros Karyango, Kabupaten Maros mengalami kecelakaan tragis. Setelah tertabrak truk, 1 orang tewas akibat kecelakaan. Seorang wanita tewas tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Poros Desa Sudirman, Kecamatan Tanri Lili, Kabupaten Maros. Korban diketahui berboncengan sepeda motor dengan sepupunya melintas dari arah Pasar Caringgi, Kecamatan Tanrili, menuju ke arah Batang Ase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Namun nahasnya, saat berada di lokasi kejadian di Jalan Menikung, sepeda motor korban tiba-tiba terjatuh setelah bersenggolan dengan truk saat hendak mendahului dari arah bersamaan. Korban yang dibonceng terpental ke arah kiri hingga terlindas ban truk, sedangkan pengendaranya selamat lantaran terjatuh ke arah kanan. Korban tewas berusia 19 tahun, sementara pengendara sepeda motor dalam kondisi tidak sadarkan diri dievakuasi warga ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Hendak mendahului truk di depannya. Pada saat mendahului terjadi serempetan, kemudian pengendara sepeda motor bersama motornya terjatuh ke kanan, sedangkan boncengannya terjatuh ke kiri. Setelah itu terlindas oleh ban mobil sebelah kanan dari truk tersebut. Kedua kendaraan sepeda motor dan truk yang mengalami rusak ringan telah dibawa ke posko unit Laka Lantas Polres Maros, sementara sopir truk masih dalam proses pemeriksaan oleh polisi. Jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka di Kecamatan Simbang untuk dimakamkan oleh keluarga. Raisa Bu melaporkan dari Kabupaten Maros. Karyawati di Kota Makassar jadi korban jambret hingga terseret di jalan. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai pengojek daring. Pelaku nekat menjambret lantaran terlilit utang.
Elsa Wayuri, seorang karyawati ini alami luka serius di bagian wajahnya setelah menjadi korban penjambretan saat pulang dari tempat kerjanya 20 Juni lalu di kota Makassar. Korban saat itu menuju rumahnya, namun di tengah perjalanan menjadi sasaran penjambretan. Korban lalu terjatuh dari motor hingga wajahnya sempat terseret di aspal. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku Basri, 37 tahun yang berprofesi sebagai ojek daring. Barang bukti 1 ponsel milik korban turut disita. Motif penjambretan karena pelaku terlilit utang. Pelaku keesokan harinya langsung diamankan di lokasi tempat di jalan Bantai wilayah Rapucini. Sekarang pelaku sudah sementara diamankan di Polres Makassar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Motifnya itu pelaku kenapa mulai? Motifnya karena faktor ekonomi. Jadi merampas HP karena untuk kebutuhan sehari-hari. Tetap terlilit utang juga ya? Informasi setelah pemeriksaan karena ingin bayar utang. Kini pelaku telah diserahkan ke Polsek Bontoala, Kota Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tergiur arisan dengan keuntungan berlipat, puluhan korban arisan investasi bodong di Kota Makassar mendatangi kantor polisi. Kedatangan mereka juga untuk mempertanyakan laporan mereka yang hingga kini belum menemukan titik terang. Total kerugian para korban disebut mencapai 960 juta rupiah. Sebanyak 29 anggota arisan daring menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan investasi di Kota Makassar, mendatangi Satreskrim Polrestabes Makassar. Kedatangan para korban ini untuk menindaklanjuti laporan mereka terkait penipuan dan penggelapan berkedok investasi arisan daring dengan terlapor pemilik arisan berinisial LK sejak 20 Juni 2024 lalu. Para korban mempertanyakan laporan mereka yang hingga kini belum menemukan titik terang. Beberapa korban yang terjebak pada lingkaran komunitas arisan investasi bodong mengaku bergabung sejak Februari 2024. Namun, saat memasuki pencairan dana pada bulan April, pemilik arisan tidak menepati janjinya. Para korban dijanjikan keuntungan berlipat seperti arisan 10 juta rupiah, anggota cukup membayar 8 juta rupiah. Total kerugian para korban disebut mencapai 960 juta rupiah. Jadi kayak semacam investasi lah ini, investasi. Jadi saya ditawari untuk mengikuti arisannya, lalu saya mendapatkan keuntungan. Jadi saya belilah itu melalui transfer, misalnya 10 juta, arisan 10 juta. Jadi saya transfer itu 8 juta, jadi saya mendapatkan keuntungan 2 juta. Tapi dalam jangka waktu yang singkat, lalu misalnya sudah menempuh waktunya itu, saya tidak mendapatkan iming-iming tersebut, saya tidak mendapatkan feedback dari yang dijanjikan. Total kerugian awalnya itu 967 juta, kurang lebih segitu awalnya. Tapi sempat dia melakukan pembayaran sedikit, yang tadinya kami merasa ingin dibayar lunas langsung, Pak. Tapi tahu-taunya kita datang ke rumahnya, dia cuma bayar 17% per satu orang. Iya, dan kita juga sempat dipertemukan di rumahnya orang tuanya. Saya dan korban-korban lain itu dijanji dengan orang tuanya. Dikasih waktu katanya 1 bulan. Orang Tapi tuanya, saya mama pribadi, dan bapaknya. Saya pribadi dijanji tuh hari 1 minggu katanya. Saya akan dilunasi, tapi alibinya dia telepon saya, dia suruh saya datang ke rumahnya, totonya saya cuma dikasih 17% dari uang saya itu 80 juta. Sementara itu, hingga saat ini Polrestabes Makassar belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan kasus ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.